Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 611. Siapa yang menjebak Zheng Bowen? Siapa yang menjalankan semuanya? Termasuk kasus perampokan penjara hari ini, siapa yang berada di balik perencanaan itu? Stephen Lin mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut. Ini, Su Huai juga wakil direktur Kementerian Pengawasan 3 tindakan berturut-turut Stephen Lin membangkitkan kewaspadaannya, jadi dia menjadi sedikit ragu-ragu. Kamu tidak perlu menjawab, karena tidak masuk akal bagiku untuk mengetahuinya. Yang aku ingin kamu lakukan adalah kamu memiliki bukti akurat untuk membuktikan bahwa Zheng Bowen dijebak, dan kasus perampokan penjara hari ini juga bermasalah. Dengan bukti-bukti ini, ketika Anda benar-benar membutuhkannya, dan kemudian menunjukkan bukti-bukti ini, maka orang yang merencanakan semua ini akan dihukum berat oleh hukum, dan Anda secara alami akan kehilangan satu lawan. Mengerti maksud saya? Kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, kewaspadaan batin Su Huai menghilang. Setelah hening sejenak, dia berkata, saya tidak melakukan hal-hal ini. Anda harus tahu ini. Saya tahu siapa yang melakukannya. Namun, dia sangat rahasia, dan saya hanya punya sedikit informasi. Petik 2. Berbicara tentang ini, Su Huai berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, saya setuju dengan metode Anda, jadi saya akan melakukan penelitian mendalam tentang masalah ini selanjutnya. Gali. Petik 2. Kamu harus bergegas naik. Stephen Lin berkata dengan sungguh-sungguh, setelah Sue Tianyu dan Zheng Bowen ditangkap lagi, mereka mungkin akan segera dikirim ke tempat eksekusi, maka tidak ada artinya bagimu untuk menggali apapun lagi. Itu terlalu besar, agak sulit, dan sekarang mereka berdua diikuti oleh orang-orang dari Kementerian Pengawasan. Jika Anda ingin menangkap mereka, Anda dapat melakukannya kapan saja, kata Su Huai. Kalau begitu, kita harus mengulur waktu untuk mereka berdua, dan semakin banyak waktu yang kita beli untuk mereka berdua, semakin banyak tindakan yang akan diambil Departemen Pengawasan. Semakin banyak tindakan, semakin banyak celah, kata Stephen Lin. Maksudmu, kami ingin membantu mereka? Tanya Su Huai. Bukan kita, ini aku. Stephen Lin berkata dengan suara yang dalam, kerjasamamu denganku tidak dapat diketahui oleh siapapun, sehingga mereka tidak akan waspada terhadap kita, dan kita dapat terus saling membantu dalam diri masing-masing. Sistem, oleh karena itu, saya hanya dapat membantu mereka. Saya membantu mereka menghindari pelacakan Kementerian Pengawasan dan memperpanjang waktu mereka di luar sebanyak mungkin. Yang harus Anda lakukan adalah bersembunyi di belakang orang-orang itu dari Kementerian Pengawasan dan merekam semua kejahatan mereka, dan kami telah mengumpulkan cukup bukti untuk membuktikan bahwa Zheng Bowen dan Sue Tianyu tidak bersalah. Dengan cara ini, suatu hari nanti, kami dapat menggunakan pemutihan keduanya untuk menumbangkan segalanya. Setelah mendengar kata-kata Stephen Lin, Su Huai merasa lega. Anak itu menjadi gelisah. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Stephen Lin sangat masuk akal. Jika dia benar-benar memanfaatkan Zheng Bowen dan Sue Tianyu dengan baik, maka dia pasti bisa menggulingkan wakil menteri lainnya. Selain itu, Su Huai sama sekali tidak meragukan Stephen Lin, karena Stephen Lin telah mengatakan sebelumnya, biarkan dia bersembunyi di belakang punggungnya. Jika Stephen Lin benar-benar memiliki niat lain, sama sekali tidak mungkin baginya untuk melakukan hal yang begitu sederhana dan aman. Mengambil langkah mundur, bahkan jika masalah ini benar-benar gagal pada akhirnya, dan Stephen Lin diseret ke dalam rawa oleh Zheng Bowen dan Sue Tianyu, dia tidak akan terlibat dengan cara apapun karena dia tidak memiliki hubungan nyata dengan orang-orang ini. Oleh karena itu, dalam hal ini, dia sepenuhnya dalam keadaan maju, menyerang, mundur, dan bertahan. Menurut pepatah di meja judi, ini disebut kemenangan pasti. Aku mengerti,
kata Su Huai dengan serius setelah berpikir sejenak. Menteri Su, saya telah dengan jelas memberitahu Anda tentang tujuan saya. Ini adalah ketulusan saya. Saya harap Anda bisa merasakannya, kata Stephen Lin. Aku sudah merasakannya, kata Su Huai. Stephen Lin memberitahunya terus terang bahwa dia ingin membantu Zheng Bowen dan Sue Tianyu. Maka Stephen Lin akan terseret ke dalam rawa dalam sekejap, dan akan sulit untuk berbelok lebih. Oleh karena itu, kredibilitas kerjasama ini masih sangat tinggi bagi Su Huai, karena risiko Stephen Lin jauh lebih tinggi darinya. Tujuan utama saya adalah menjadi Raja Naga, dan bahkan melampaui Raja Naga Xiao Qiantian, dan tujuan Anda adalah menjadi orang nomor 1 di Departemen Pengawasan. Untuk tujuan ini, saya harap kita semua dapat melakukan yang terbaik, dan itulah tujuan satu-satunya cara kita bisa hanya dengan begitu kita dapat mencapai tujuan kita. Kata Stephen Lin. Tidak masalah. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir. Setelah aku mendapatkan informasi yang relevan, aku akan memberitahumu secepatnya. Ini juga ketulusanku, yah, aku tidak bisa meneleponmu terlalu lama, jadi ayo lakukan ini pergi. Kata Su Huai. Oke, Stephen Lin mengangguk. Setelah itu, Su Huai menutup telepon dan berjalan mondar-mandir di kantornya dengan wajah gembira. Dia tampaknya telah melihat posisi menteri memanggilnya, dan dengan bantuan Stephen Lin, orang surga yang sombong, dia merasa peluangnya untuk menang sangat tinggi. Namun, ada satu hal yang membingungkan Su Huai. Jelas dialah yang memanggil Stephen Lin untuk bekerja sama, tetapi pada akhirnya, sepertinya Stephen Lin yang memimpin kerjasama. Dia sepertinya tidak mengatakan apa-apa. Stephen Lin merencanakan kerjasama di masa depan antara mereka berdua, dan dia hanya perlu mengikuti rencana tersebut. Seharusnya dia sudah memiliki ide untuk bekerja sama denganku. Su Huai menemukan alasan untuk dirinya sendiri, dan alasannya masuk akal. Di sisi lain, kota Beijing. Setelah Stephen Lin meletakkan teleponnya, ekspresi membunuh melintas di wajahnya. Dia membenci perjuangan politik, tapi karena orang lain telah memberinya kesempatan seperti itu, dia tidak keberatan membiarkan orang-orang yang disebut orang tingkat tinggi yang mengorbankan mereka yang melakukan hal-hal praktis untuk melihat apa sebenarnya perjuangan politik itu. Dia tidak pernah merasa bahwa dia adalah anggota klan naga, tetapi dia mengagumi beberapa orang di klan naga, seperti Guo Lao, Ma Hou, Su Feifei dan lainnya, karena orang-orang ini benar-benar demi klan naga. Mereka juga orang-orang yang benar-benar melakukan sesuatu, tetapi sekarang, orang-orang yang benar-benar melakukan sesuatu ini telah menjadi apa yang disebut korban di mulut Su Huai, yang tidak dapat dia tanggung apapun yang terjadi. Hanya dalam sepersekian detik, dia sudah membuat keputusan. Dia ingin mengubah klan naga. Meskipun klan naga tidak ada hubungannya dengan tujuan besarnya, dia tidak ingin melihat organisasi yang melayani kerajaan naga berubah menjadi pameran kesombongan dan arena politik. Dia ingin membiarkan klan naga kembali ke penampilan aslinya. Ini bukan disebabkan oleh mentalitas Madonna, itu hanya ketidaksenangan murni. Dia hidup di dunia ini, terus-menerus membuat dirinya lebih kuat, dan untuk apa pada akhirnya? Bukankah itu hanya untuk melakukan apapun yang Anda inginkan? Jika ada sesuatu yang membuatnya tidak bahagia, maka pergilah dan ubah dia. Inilah kehidupan yang bahagia, bukan? Namun, untuk sepenuhnya mengubah keadaan klan naga saat ini, hanya ada satu cara, dan itu adalah menjadi anggota tingkat tinggi dari klan naga itu sendiri. Selain itu, Stephen Lin ingin menjadikan dirinya lebih berbahaya, licik, dan kejam daripada orang lain. Old Guo, aku akhirnya bisa mengerti perasaanmu sekarang. Stephen Lin berkata dengan sedih pada dirinya sendiri. Bisa dibayangkan Guo Lao, orang yang telah memberikan segalanya untuk klan naga, akan merasa sangat tidak nyaman ketika melihat klan naga menjadi arena politik. Malam tiba. Stephen Lin mengganti pakaiannya, mengenakan topeng kulit manusia dan meninggalkan kediamannya.
Malam ini adalah hari ketika 8 King Kong pergi mengunjungi bos mereka. Sekarang hanya ada 7 dari 8 King Kong yang tersisa, karena yang ke-6 sebelumnya terlibat oleh Wang Shaohua yang diperankan oleh Stephen Lin, dan dia masih di penjara. Semua orang setuju untuk bertemu di rumah bos Li Zenggang pada jam 9 malam. Liu Ruyan keluar rumah pada pukul 8.30. Selain mobil tempat dia duduk, ada kendaraan niaga dengan 7 orang di depannya. 7 orang di dalam kendaraan niaga semuanya dilengkapi dengan senjata laser. Dan di antara 7 orang, ada pembangkit tenaga listrik Raja Bela Diri peringkat kedua yang diundang oleh Liu Ruyan dengan banyak uang. Pria kuat ini adalah salah satu kartu truf Liu Ruyan hari ini. Dia bersembunyi di antara penjaga biasa dan memegang senjata laser seperti penjaga ini. Dari luar, tidak ada perbedaan antara dia dan penjaga biasa. Melihat keluar jendela, Liu Ruyan tidak memikirkan adegan pertemuan dengan Su Chun nanti di benaknya. Yang dia pikirkan adalah kemana dia akan pergi makan malam dengan Stephen Lin nanti. Xiao Chen, apakah ada restoran barbecue kelas atas baru yang dibuka di Jasmine Avenue? Liu Ruyan bertanya. Sepertinya begitu, kata pengemudi di depan. Oh, kirim aku ke sana setelah masalah ini selesai, kata Liu Ruyan. Oke, saudari ketiga. Sopir itu mengangguk. Ngomong-ngomong, seharusnya ada anggur merah di dalam peti, kan? Liu Ruyan bertanya. Kamu baru saja memasukkan beberapa botol saat keluar, Sanji, apakah kamu lupa? Tanya pengemudi itu. Oh, ya, aku ingat. Liu Ruyan tersenyum menawan, dan berkata, lihat ingatanku, semakin buruk, aku semakin tua. Petik 2. Kamu sama sekali tidak tua, 3 kakak, orang akan percayalah Anda baru berusia 20 tahun ini. Sopir itu tertawa. Mulutnya sangat manis, tapi sayang sekali kamu bukan pria itu. Liu Ruyan tersenyum dan melihat keluar jendela, seolah melihat wajah acuh tak acuh Stephen Lin. Aku tidak jelek, kenapa kamu begitu dingin padaku? Liu Ruyan bergumam diam-diam. Pengemudi melirik Liu Ruyan melalui kaca spion. Liu Ruyan mengenakan congsam sutra hijau tua yang ketat. Congsam menguraikan sosoknya yang sempurna, apalagi dari kaca spion, dia hanya bisa melihat dadanya. Meski telah bersama Liu Ruyan selama beberapa tahun, melihatnya seperti ini masih membuat pengemudi sedikit panas. Lihat lagi, bola matanya akan dicungkil, kata Liu Ruyan dengan lembut. Pengemudi itu sedikit gemetar, dan buru-buru melihat ke depan. Di barisan belakang, sudut mulut Liu Ruyan sedikit terangkat, seolah dia sedikit bangga. Mobil melaju ke area villa, dan akhirnya berhenti di depan sebuah villa. Mobilnya baik-baik saja, dan sebuah mobil hitam diparkir di samping mobil Liu Ruyan. Liu Ruyan turun dari mobil, dan seseorang turun dari mobil hitam. Kakak kedua, kamu datang lebih awal, kata Liu Ruyan dengan lembut. Orang yang turun dari mobil hitam menatap Liu Ruyan dengan samar. Orang ini adalah Su Chun, anak kedua di antara 8 Raja Besar Kong. Bab 612. Kakak ketiga, kamu tidak kecil sama sekali saat kamu keluar, kata Su Chun dengan senyum main-main. Selama hampir setengah tahun yang lalu, Su Chun dan Liu Ruyan bertarung secara terbuka dan diam-diam, dan mereka hampir saling mematahkan wajah satu sama lain. Jadi ketika mereka bertemu saat ini, Su Chun tidak terlalu sopan. Itu benar, aku kekurangan segalanya di bawah tanganku, tapi aku tidak kekurangan barang. Sebaiknya aku membawa beberapa orang lagi dan memakai semuanya. Tidak buruk menakut-nakuti orang seperti ini, kata Liu Ruyan dengan senyuman. Su Chun melirik bawahan di belakang Liu Ruyan. Masing-masing dari mereka memiliki pinggang yang menonjol, dan sepertinya mereka memang membawa laki-laki. Benar-benar menakutkan, tetapi apakah kamu berencana untuk membawa orang-orang ini ke dalam keluarga lama? Tanya Su Chun. Tidak pantas membawa begitu banyak orang, jadi ayo bawa satu. Liu Ruyan melirik penjaga di belakangnya, lalu menunjuk ke salah satu dari mereka dan berkata, hanya kamu, masuk denganku. Petik 2. Ya,
bos. Penjaga itu mengangguk. Kamu harus membawa penjaga ketika kamu memasuki bos. Anak ketiga, kamu semakin sering kembali. Su Chun menggelengkan kepalanya, lalu berjalan maju. Liu Ruyan memperhatikan Su Chun berjalan menuju villa, dan menemukan bahwa Su Chun masuk ke villa sendirian, tanpa pengawal. Hal ini membuat Liu Ruyan sedikit terkejut, karena Su Chun sendiri bukanlah seorang master. Jika dia memasuki villa tanpa pengawal, maka dia seperti daging di talenan dan hanya bisa disembelih. Liu Ruyan mengerutkan kening, dan juga masuk ke villa. Masuk ke dalam villa, sudah banyak orang di dalam villa. Kakak ketiga, kakak kedua, orang-orang ini semuanya adalah anggota 8 Vajra Agung dan menyapa Liu Ruyan dan Su Chun satu persatu. Liu Ruyan sedikit mengangguk kepada orang-orang ini, tetapi dia tidak terlalu sopan, sementara Su Chun berjalan di antara beberapa orang dan mengobrol dengan mereka. Liu Ruyan melihat sekeliling. Di ruang tamu villa, selain 8 raja besar Kong, ada beberapa pengawal yang dibawa oleh mereka, tetapi pada dasarnya masing-masing dari mereka hanya membawa satu pengawal. Lagi pula, ini adalah rumah bos mereka. Tidak hormat cukup. Selain itu, putra Li Zenggang, Li Qiang, hadir di tempat kejadian. Li Qiang berusia 20-an dan merupakan putra tertua Li Zenggang. Dia pada dasarnya membantu Li Zenggang mengurus bisnis pada hari kerja. Sekarang Li Zenggang lumpuh, Li Qiang secara alami menjadi tulang punggung keluarga mereka. Jadi dia juga bertanggung jawab untuk menerima orang-orang seperti Liu Ruyan. Xiao Qiang, bagaimana kabar ayahmu sekarang? Liu Ruyan berjalan ke arah Li Qiang dan bertanya. Ayah saya sudah sadar kembali. Selain tidak bisa bergerak, pada dasarnya tidak ada masalah besar. Kami telah mengundang dokter kardiovaskular terbaik dari luar negeri untuk merawat ayah saya. Ayah saya seharusnya bisa pulih dalam waktu singkat. Li Qiang dikatakan. Itu bagus. Liu Ruyan mengangguk. Semua orang hampir sampai. Kenapa kamu tidak pergi menemui bos? Saran Su Chun. Ayo pergi. Semua orang bergema. Liu Ruyan juga keberatan, dan mengikuti semua orang ke atas. Kamar Li Zenggang ada di lantai atas, dan semua orang masuk ke kamar Li Zenggang di bawah kepemimpinan Li Qiang. Di kamar, Li Zenggang sedang berbaring di tempat tidur, dengan istri Li Zenggang dan beberapa perawat berdiri di sampingnya. Li Zenggang terjaga dengan mata terbuka lebar. Semua orang mengepung Li Zenggang. Bos, kamu harus cepat, musuh kakak kita belum tertangkap, kata seseorang. Bos, kamu adalah orang yang baik, kamu akan pulih secepat mungkin, kata orang lain. Li Zenggang memandangi saudara-saudara yang tulus atau palsu di sekitarnya, menggerakkan sudut mulutnya, dan berkata, saya merasa jauh lebih baik sekarang daripada sebelumnya. Petik 2. Sepertinya saya akan segera kembali normal, kata seseorang. Pemulihan Li tua memang sangat baik. Tunggu dokter asing datang dan berikan dia pemeriksaan yang bagus, kata istri Li Zenggang. Bos, bisakah kamu menggerakkan tanganmu sekarang? Su Chun memutar tangan Li Zenggang sambil berbicara. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Liu Ruyan bertanya dengan cemberut. Begitu Su Chun melepaskannya, tangan Li Zenggang jatuh ke tempat tidur dengan sebuah tamparan. Aku hanya mengkhawatirkan tubuh bos. Soalnya, bos bahkan tidak bisa menggerakkan tangannya sekarang. Hei, ini tidak diperbolehkan, kata Su Chun dengan cemberut. Kedua, apa yang ingin kamu katakan? Li Zenggang bertanya tanpa ekspresi. Bos, saya pikir, saudara laki-laki telah meninggal selama hampir setengah tahun. Dalam 6 bulan terakhir, di bawah kepemimpinan Anda, kami saudara belum menemukan petunjuk apapun, dan kami masih melakukan hal-hal kami sendiri. Kami awalnya solidaritas yang luar biasa, hasilnya adalah kadang-kadang ada perang karena konflik kepentingan. Jika kakak tertua masih hidup, dia pasti tidak ingin melihat situasi ini, dan semua ini tidak dapat dipisahkan dari Anda, kata Su Chun. Tidak bisa lepas dari bos. Dari kita semua, kamu yang paling mengelak,
dan kamu juga yang sering merampok bisnis saudara. Semua keterikatan itu berhubungan denganmu. Sekarang kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa menjauh dari bos. Tanda tanya. Kakak ketiga, kamu agak tidak tahu malu. Liu Ruyan berkata dengan dingin. Kakak ketiga, jangan khawatir membuang air kotor ke arahku. Masuk akal bagiku untuk mengatakan ini. Pikirkanlah, jika bos memiliki kemampuan untuk meyakinkan kita semua, maka kita bisa memilih bos sebagai orang besar kita. Saudara, mengapa kamu melakukan begitu banyak hal? Sebenarnya, justru karena bos tidak cukup mampu, dan tidak ada dari kita yang mau menerima bos, jadi kita bertarung sendiri, bukan membicarakan orang lain, tapi kamu. Jika bos benar-benar menjadi kakak laki-laki, kamu bisa rela apakah kamu ingin menyerahkan bisnismu kepadanya? Jika kamu bisa, maka berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa, kata Suchun. Bos berkata bahwa siapapun yang dapat menemukan pembunuh yang membunuh kakak tertua akan menjadi kakak tertua di masa depan. Sekarang pembunuhnya belum ditemukan, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menjadi kakak tertua, kata Liu Ruyan. Kalau begitu izinkan saya mengajukan pertanyaan, jika pembunuhnya tidak pernah ditemukan, apakah kita tidak akan pernah memiliki kakak laki-laki? Tanya Suchun. Ya. Liu Ruyan mengangguk. Hahaha, konyol, anak ketiga, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Selama kita tidak punya kakak laki-laki, kamu bisa menjaga bisnis senjata di tanganmu sendiri, dan bisnis senjata dapat diperoleh dalam setahun keuntungannya bahkan melebihi jumlah keuntungan dari semua bisnis saudara kita. Bagaimana Anda bisa rela menyerahkan sepotong kue sebesar itu? Kata Suchun bercanda. Semua kingkong lainnya mengerutkan kening pada Liu Ruyan, seolah-olah mereka setuju dengan kata-kata Suchun. Selama kakak laki-laki baru muncul dan dia meminta saya untuk menyerahkan bisnis saya akan segera menyerahkannya, kata Liu Ruyan datar. Kakak baru. Bos memenuhi syarat untuk menjadi kakak baru sebelumnya, tetapi bos terlalu pengecut, jadi dia tidak menjadi kakak. Akibatnya, dia menderita stroke dan lumpuh. Jika bos pulih, maka saya tidak tahu berapa lama kita harus menunggu. Mungkinkah kita bekerja sendiri? Apakah kita ingin melanjutkan perjuangan? Saya pikir ini tidak mungkin. Kita harus memilih saudara baru. Hari ini, jarang semua saudara ada di sini. Saya mengusulkan agar kita memilih saudara baru di sini. Dengan saudara baru, kekuatan kita hanya dengan begitu kita dapat pergi ke satu tempat, dan kita benar-benar dapat menangkap orang yang membunuh mantan kakak laki-laki itu. Tanda seru petik 2, kata Suchun keras. Saya setuju dengan usulan saudara kedua. Seseorang segera menggema. Liu Ruyan melirik orang pertama yang setuju dengannya. Orang itu adalah Yumin, anak tertua kelima. Saya juga setuju dengan usulan saudara kedua. Kita tidak bisa terus berada dalam keadaan perpecahan seperti itu. Sekarang kita tidak hanya terpecah secara internal, tetapi lawan eksternal kita juga mengincar kita. Jika kita terus seperti ini, kita akan menjadi dimakan cepat atau lambat. Kata seseorang. Itu Chen Dunping yang menduduki peringkat keempat. Awalnya, ada 8 anggota dari 8 Raja Besar Kong, tapi kali ini 7 datang. Selain Li Zenggang yang sedang berbaring di tempat tidur, hanya ada 6 yang benar-benar memiliki hak untuk berbicara. Sekarang Suchun memberi saran, 2 orang setuju. Anak-anak mencapai setengah dari jumlah total. Saya pikir lebih baik memilih bos baru. Seseorang melihat bahwa jumlah total orang telah melebihi setengahnya, dan mereka hanya bisa setuju. Beberapa orang yang hadir semuanya adalah orang baik. Dari pembukaan Suchun hingga sekarang, tujuan Suchun telah terungkap dengan sangat jelas. Dia ingin menjadi kakak baru, dan sudah ada 2 orang yang jelas mendukungnya. Dalam situasi seperti ini, jika dia menentang, maka hasil terbaik adalah mengesampingkan masalah ini, tetapi jika masih ada 1 orang yang menyatakan dukungan, maka pemilihan kakak baru akan menjadi tak terelakkan. Ketika Suchun menjadi kakak baru,
itu akan terjadi merepotkan Anda untuk menyelesaikan skor nanti. Itu sebabnya seseorang segera mengikuti, yang dianggap sebagai dukungan yang berjasa. Dukungan orang ini langsung membuat jumlah pendukung menjadi 4. Dengan dukungan 4 orang, pemilihan kakak laki-laki tertua yang baru pada dasarnya sudah pasti. Saya tidak setuju dengan pemilihan bos baru. Jika Anda ingin memilih, Anda dapat memilih sendiri, kata Liu Ruyan dengan dingin. Kakak ketiga, masalah ini di luar kendalimu. 4 dari kami telah setuju, lebih dari setengahnya. Jika kamu keberatan, kamu menentang sebagian besar dari kami, kata Su Chun dingin. Su Chun, aku tahu kamu sudah lama berpikir untuk menjadi kakak, tapi aku masih punya prinsip. Siapapun yang ingin menjadi kakak harus menemukan aku orang yang membunuh Lin Mo dan membawanya kepadaku. Di dalam hal ini, saya akan mengakui bahwa orang itu adalah kakak tertua saya. Jika tidak, saya tidak akan setuju dengan siapapun yang Anda pilih sebagai kakak tertua, kata Liu Ruyan. Dalam hal ini, maka saya mengusulkan agar Liu Ruyan disingkirkan dari jajaran 8 Vajra Agung, dan pada saat yang sama, ambil kembali semua urusan Liu Ruyan. Mereka yang setuju, angkat tangan, kata Su Chun. Saya setuju. Petik 2. Saya setuju. Saya juga setuju. 3 orang mengangkat tangan. Su Chun sendiri mengangkat tangannya. Di antara 8 Raja Besar Kong, hanya Liu Ruyan dan orang lain yang tidak mengangkat tangan. Lebih dari setengah. Mulai sekarang, Ruyan Liu tidak akan menjadi anggota 8 Raja Agung Kong. Pada saat yang sama, Ruyan Liu juga harus menyerahkan semua urusan di tangannya. Su Chun mengumumkan hasilnya tanpa menunggu semuanya angkat tangan. Bagaimana jika saya tidak melakukannya? Liu Ruyan bertanya dengan acuh tak acuh. Saudara ketiga, bisnis ini milik semua orang di organisasi. Anda bukan anggota organisasi. Tentu saja, Anda tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan bisnis ini. Jika Anda tidak menyerahkannya, itu akan menjadi kepemilikan ilegal atas bisnis kami. Dalam keadaan seperti itu, kami bersaudara hanya dapat menggunakan cara kami untuk membuat Anda menyerahkan bisnis ini. Su Chun memandang Liu Ruyan dengan niat membunuh, dan memberi Liu Ruyan ultimatum. Bab 613. Suasana di tempat kejadian menjadi tegang dalam sekejap. Semua orang memandang Ruyan Liu, ingin melihat bagaimana Ruyan Liu akan menghadapi situasi saat ini. Lagi pula, Ruyan Liu hanya memiliki 1 penjaga bersamanya, sementara yang lain juga membawa penjaga mereka sendiri. Jika penjaga semua orang mengepung jika Liu Ruyan sendirian, akan sangat sulit bagi penjaga Liu Ruyan untuk melindungi Liu Ruyan. Kamu ingin memaksaku? Apakah kamu tidak takut mati? Liu Ruyan bertanya dengan tenang, tidak ada tanda-tanda kegugupan di wajahnya. Siapa di antara kami yang kamu percayai untuk dibunuh? Su Chun berkata dengan dingin. Liu Ruyan melihat sekeliling pada orang lain yang hadir, dan bertanya, apakah kamu tidak takut mati? Kakak ketiga, aku menyarankan kamu untuk mendengarkan apa yang dikatakan kakak kedua. Seseorang berkata, itu benar, kakak ketiga, bagaimanapun juga kita membutuhkan kakak laki-laki tertua yang baru. Seseorang segera mengikuti. Mendengar kata-kata orang-orang ini, Liu Ruyan sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu berkata, oke, saya setuju. Petik 2. Saya setuju. Begitu kalimat ini keluar, semua orang yang hadir tercengang. Beberapa saat yang lalu, Liu Ruyan menolak lamaran mereka seperti wanita suci, tapi sekarang dia tiba-tiba setuju, perubahan ini terlalu cepat. Aku akui aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi aku hanya bisa setuju, kata Liu Ruyan, dengan senyum menawan di sudut mulutnya. Melihat senyuman ini, semua orang memiliki ilusi bahwa Ruyan Liu tampaknya adalah pemenangnya, karena hanya seorang pemenang yang akan menunjukkan senyuman yang menawan. Sudah larut, Su Chun secara alami tidak akan melepaskan kesempatan untuk menginjak-injak Liu Ruyan di bawah kakinya. Dia berkata dengan wajah gelap,
kami telah melakukan pemungutan suara untuk mengeluarkanmu dari daftar 8 Raja Kong, dan kamu baru sekarang menyetujui keputusanku. Sudah terlambat untuk melamar. Petik 2. Saya seorang wanita. Wanita akan selalu tiba-tiba gigih secara misterius, dan kemudian tiba-tiba berubah pikiran. Kakak kedua, sebagai seorang pria, apakah Anda benar-benar ingin menjadi seorang wanita dengan saya? Apakah Anda lupa? 10 beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih kecil, saya mengikuti pantat Anda untuk menagih hutang dengan Anda sepanjang hari. Saat itu, kami dikejar dan dibunuh, dan Anda melindungi saya. Liu Ruyan memandang Su Su dengan sedih, kata Chun. Hati Su Chun sepertinya membeku sesaat pada saat ini. Ruyan Liu adalah kecantikan yang menakjubkan, tetapi dia adalah pria normal. Menghadapi kecantikan yang begitu memukau, tidak ada pria yang tahan. Meskipun Ruyan Liu adalah nama saudara perempuan ketiganya, tapi mereka tidak ada hubungan darah, kan? Mungkin bagus jika Liu Ruyan dapat dimasukkan ke dalam akun. Kakak kedua, karena kakak ketiga setuju, jangan ganggu dia tentang apa yang baru saja terjadi. Seseorang membujuk. Ya, kakak kedua, kita telah bersama selama bertahun-tahun, dan persaudaraan itu masih ada, jadi jangan membuatnya terlalu kaku. Seseorang membantu membujuknya. Kalau begitu, baiklah. Su Chun ragu sejenak, lalu mengangguk dan setuju. Kakak kedua, aku tahu kamu yang terbaik, kata Liu Ruyan sambil menatap Su Chun dengan mata menyipit. Karena kamu juga setuju untuk memilih kakak laki-laki tertua yang baru, ayo lakukan di sini. Bagaimanapun, kakak laki-laki tertua ada di sini. Meskipun dia tidak bisa bergerak, setidaknya dia bisa menjadi saksi, kata Su Chun. Kamu hanya harus mengambil keputusan sendiri. Li Zenggang, yang sedang berbaring di tempat tidur, berkata, sejak Su Chun mengusulkan untuk memilih kakak laki-laki tertua yang baru di awal, dia tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya bahwa dia juga tahu bahwa sekarang dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tidak ada yang akan mendengarkannya. Kakak baru, menurutku logis jika kakak kedua yang bertanggung jawab, kata orang yang pertama setuju dengan Su Chun. Saya juga mendukung saudara kedua untuk memimpin. Saudara kedua telah memberikan kontribusi besar bagi organisasi selama bertahun-tahun, dan kemampuan saudara kedua ada. Yang terpenting adalah identitas saudara kedua adalah yang kedua. Hanya kepada bos. Sekarang bos tidak memiliki cara untuk keluar untuk memimpin situasi keseluruhan. Lalu biarkan saudara kedua keluar, itu dibenarkan. Orang lain berdiri dan berkata segera. Dua lainnya saling memandang, karena Su Chun telah mengungkit masalah kakak tertua yang baru, sepertinya normal baginya untuk menjadi bos baru. Keduanya baru saja akan berbicara, tetapi Liu Ruyan berkata, saya memiliki sedikit pendapat yang berbeda. Petik 2. Kakak ketiga, apakah Anda bercanda? Berpikir bahwa Ruyan Liu setuju untuk memilih bos, dia sudah menyetujui itu, dia adalah kakak tertua. Namun saat ini Ruyan Liu justru memiliki pendapat yang berbeda, yang jelas-jelas menggodanya. Kakak kedua, aku setuju untuk memilih kakak laki-laki tertua yang baru, tetapi kamu tidak dapat memutuskan siapa kakak laki-laki tertua. Bos kita masih di sana, kan? Meskipun bos tidak bisa bergerak secara fisik, bos sudah pulih, itu adalah mungkin dia akan pulih dalam beberapa hari, dan pada saat itu, bos akan menjadi kandidat sebenarnya untuk kakak laki-laki, menurutmu begitu? Liu Ruyan bertanya. Melihat Liu Ruyan mengajukan pertanyaan kepada Li Zenggang, semua orang memandang Li Zenggang. Li Zenggang memang bos nomor 1 di antara 8 Raja Kong, dan dia juga yang paling memenuhi syarat untuk mengambil alih posisi Lin Mo. Namun, dia telah lumpuh, dan semua orang telah melihat ambisi Su Chun. Jika Li Zenggang saat ini mengatakan bahwa dia ingin menjadi bos, maka hal-hal akan menjadi menarik. Lupakan saja, Li Zenggang mengucapkan kalimat seperti itu di bawah tatapan semua orang. Kalimat ini membuat banyak orang menghela nafas lega. Bos dalam kondisi kesehatan yang buruk,
lebih baik dia berkultivasi dengan damai dan tenang, dan jangan terlibat dalam urusan Jianghu, kata Su Chun. Aku juga berpikir begitu. Saat aku pulih, aku akan pensiun dari dunia, kata Li Zenggang. Mendengar apa yang dikatakan Li Zenggang, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Liu Ruyan lagi. Kakak ketiga, apa lagi yang ingin kamu katakan kali ini? Su Chun menatap Liu Ruyan dengan kasihan dan bertanya. Karena bos tidak ingin menjadi kakak, maka kita hanya bisa mengikuti keinginan bos, kata Liu Ruyan. Dalam hal ini, posisi kakak tertua hanya bisa diserahkan kepadaku. Tepat saat Su Chun mengatakan ini, Liu Ruyan berkata dengan enteng, namun, kakak kedua, aku juga ingin menjadi kakak tertua, apa yang harus saya lakukan? Apakah kamu ingin menjadi kakak tertua? Tanya Su Chun, menatap Liu Ruyan seolah-olah dia akan membunuh seseorang. Ya, kakak yang bisa mendapatkannya, saya pikir saya memiliki kemampuan yang cukup, maka saya bisa menjadi kakak, kata Liu Ruyan. Oke, sangat bagus, Liu Ruyan, saya dapat melihat bahwa Anda hanya mempermainkan saya, Anda melakukannya dengan sangat baik, Anda telah berhasil memancing kemarahan saya. Selanjutnya saya ingin memberitahu Anda sejenak konsekuensi dari memprovokasi kemarahanku. Kata Su Chun dengan gigi terkatup. Konsekuensi? Konsekuensi apa? Tanya Liu Ruyan. Konsekuensinya adalah kematian. Singkirkan Liu Ruyan, kata Su Chun dengan suara berat. Pengawal Su Chun, bersama dengan dua pengawal King Kong lainnya, berakselerasi menuju Liu Ruyan pada saat bersamaan. Meski ruangannya besar, Liu Ruyan dan Su Chun tidak berjauhan, total 3 penjaga datang ke tubuh Liu Ruyan dalam sekejap mata. Liu Ruyan berdiri di sana, ekspresinya tidak berubah. Penjaga di belakang Liu Ruyan melangkah maju dan memblokir bagian depan Liu Ruyan. Sebanyak 4 penjaga bertarung bersama dalam sekejap. Pengawal Liu Ruyan adalah raja bela diri yang kuat yang disewa dengan banyak uang menghadapi 3 lainnya. Dia memiliki keunggulan absolut hampir secara instan. Melihat orang-orang di sisinya ditekan, Su Chun sangat terkejut karena pengawalnya adalah Wu Qing tingkat 9. Inilah yang telah dia persiapkan untuk menekan Liu Ruyan malam ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Liu Ruyan tuh benar-benar mengundang orang seperti itu. Orang kuat. Anda harus tahu bahwa biaya menembak orang kuat tingkat raja bela diri setidaknya 9 angka, dan mungkin tidak mungkin untuk mengundangnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan hari ini? Liu Ruyan berkata dengan dingin. Kamu benar-benar bersedia menghabiskan semua uangmu, tetapi apakah kamu pikir kamu yakin untuk menang? Su Chun mencibir dan berteriak, jangan sembunyi, ayo tembak. Liu Ruyan bermaksud untuk menyakiti saudaranya, bunuh tanpa ampun. Mengikuti teriakan Su Chun, laras laser tiba-tiba menonjol dari dinding samping dan mengarah langsung ke arahnya Liu Ruyan dan Raja Bela Diri yang kuat itu. Pusat kekuatan Raja Bela Diri memaksa lawannya pergi, dan mundur ke sisi Liu Ruyan, dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Dia adalah Raja Seni Bela Diri, dengan kekuatan bertarung yang kuat, tetapi menghadapi begitu banyak senjata laser, dia tidak punya pilihan selain lari untuk hidupnya. Bagaimana mungkin? Liu Ruyan memandang laras senapan yang menonjol dari dinding dengan tak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa mekanisme seperti itu akan dipasang di ruangan ini. Ini rumah Li Zenggang, tapi kamar Li Zenggang. Bagaimana Su Chun bisa mengatur begitu banyak senjata laser di sini? Alasan mengapa dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Su Chun di sini adalah karena ini adalah rumah Li Zenggang, dan Su Chun tidak memiliki cara untuk membuat jebakan di sini sebelumnya, jadi dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa orang kuat tingkat marsial. King, siapa yang pasti bisa membunuh Su Chun di ruang sekecil itu setelah membunuh Su Chun? Dia tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak senjata laser yang muncul di sini. Moncong hitam senjata diarahkan padanya dan Raja Bela Diri, seolah-olah hanya dengan satu perintah, moncong itu akan menembakkan sinar cahaya, memukulinya dan Raja Bela Diri menjadi briket.
Ini di luar kemampuanku. Aku tidak peduli dengan masalah ini, kata Raja Wu segera. Memang benar dia menggunakan uang orang lain untuk melakukan sesuatu untuk orang lain, tetapi dia tidak akan pernah menyerahkan hidupnya hanya karena melakukan sesuatu untuk orang lain. Masuk, ayo pergi. Su Chun melambaikan tangannya. Meskipun pembangkit tenaga listrik tingkat raja bela diri dapat dibunuh dengan teknologi modern, itu sama sekali tidak perlu. Jika dia tidak terbunuh, maka orang ini akan menjadi guntur di masa depan, jenis yang dapat meledak kapan saja. Maaf. Setelah meninggalkan kalimat seperti itu kepada Liu Ruyan, Raja Wu berbalik dan pergi. Liu Ruyan tidak memaksa Raja Wu untuk tetap tinggal karena dia tidak memiliki kemampuan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Ruyan menatap Su Chun dan bertanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Chun tersenyum dan berkata kepada Li Zenggang yang sedang berbaring di tempat tidur, "Bos, beritahu dia bagaimana ini terjadi." Liu Ruyan menatap Li Zenggang yang ada di tempat tidur. Saya melihat Li Zenggang menyandarkan tangannya di tempat tidur, dan perlahan duduk. Kakak ketiga, wanita tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam urusan Jiang Hu. Turun dan jadilah sepasang bebek Mandarin yang putus asa dengan kakak laki-laki, kata Li Zenggang tanpa ekspresi. Selamat, bos, karena telah menjadi kakak baru kita. Su Chun mengepalkan tinjunya dan membungkuk ke arah Li Zenggang. Ini kamu. Liu Ruyan memandang Li Zenggang dan tiba-tiba menyadari. Bab 614. Semua ini adalah konspirasi. Konspirasi melawan Liu Ruyan. Dari awal hingga akhir, Li Zenggang tidak menunjukkan bahwa dia ingin menjadi kakak laki-laki, dan Su Chun telah mengungkap ambisi serigalanya, sehingga Li Zenggang berhasil melumpuhkan Liu Ruyan. Alasan mengapa Liu Ruyan berani datang ke tempat Li Zenggang hari ini adalah karena dia tidak khawatir Su Chun akan memasang jebakan di sini. Satu-satunya hal yang orang biasa dapat membunuh atau melukai Raja Wu adalah jebakannya. Jadi dia datang ke lantai 2 sendirian dengan pengawal Raja Wu, dan dengan penuh percaya diri membunuh Su Chun. Akibatnya, dia jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh Li Zenggang. Senjata laser di sekitar berhasil menakuti para penjaga Wu Wang, meninggalkannya sendirian. Sekarang, menghadapi senjata di sekitarnya dan penjaga Su Chun, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Terdengar jeritan dari bawah, dan sepertinya pengawalnya telah terbunuh. Semua ini adalah jebakan yang ditujukan padaku, kata Liu Ruyan dengan tenang. Ya, anak ketiga, kamu terlalu berhati-hati. Kamu tidak pernah pergi ke tempat asing, dan kamu selalu mengikuti orang kuat di sisimu. Jika kamu tidak menggunakan cara ini, tidak mungkin kamu datang ke sini hanya dengan satu penjaga. Anda pikir ini bukan ladang rumah second yang lama, jadi Anda tidak memiliki kewaspadaan di sini. Ketika Anda masuk ke villa ini, Anda pasti akan gagal. Nyatanya, sayalah yang benar-benar ingin menjadi kakak laki-laki. Kedua, saya hanya menonjol dan membingungkan semua orang. Orang-orang, kata Li Zenggang. Lalu mengapa kamu mengatakan bahwa siapapun yang menemukan pembunuh yang membunuh kakak tertua terlebih dahulu dapat mengambil alih posisi kakak tertua? Sebagai bosmu, jika kamu ingin menjadi kakak tertua, seharusnya tidak ada keberatan, kata Liu Ruyan. Apakah tidak ada yang keberatan? Tidakkah kamu keberatan? Meskipun kamu adalah anak ketiga, kekuatanmu adalah yang terkuat, karena kamu memiliki bisnis paling menguntungkan di Lin Mo sebelumnya. Jika kamu keberatan, maka aku akan melakukannya bahkan jika aku menjadi yang tertua saudara, itu tidak berarti banyak. Apalagi kakak tertua baru saja meninggal saat itu. Jika saya sangat tidak sabar untuk mengambil posisi itu, banyak orang tidak akan menerima saya. Jika demikian, maka saya mendorong Su Chun ke depan panggung dan biarkan dia menarik senjata untukku, dan aku sendiri telah menjadi bos tanpa ambisi apapun, kata Li Zenggang sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Li Zenggang, Liu Ruyan terdiam. Penampilan Li Zenggang benar-benar membuatnya bingung, bahkan Lin Mo.
Lin Mo pernah mengira bahwa Li Zenggang adalah orang yang sangat setia, namun tak disangka, Li Zenggang ternyata adalah bos di balik layar Su Chun. Dengan kata lain, Li Zeng barusan adalah orang Lin Haitang yang sebenarnya, sedangkan Su Chun hanyalah target yang dihabisi oleh orang lain. Kakak kedua, apakah kamu bersedia menjadi bonekanya seperti ini? Liu Ruyan menatap Su Chun dan bertanya. Ya, aku senang dengan itu. Apakah kamu marah? Sebenarnya, jika kamu setuju untuk membiarkan aku menjadi kakak sekarang, maka hal-hal ini tidak akan terjadi sekarang. Kami akan menunggu kamu menyerahkan semua urusanmu sebelum memutuskan bagaimana menghadapimu. Pada akhirnya, jika kamu bersikeras mempermainkanku, maaf, kami hanya bisa menggunakan jebakan di sini untuk berurusan denganmu, dan kamu hanya punya satu cara untuk mati, kata Su Chun dengan sebuah senyuman. Beberapa orang yang masih netral pada awalnya diam saat ini. Meskipun ini adalah jebakan yang ditujukan pada Liu Ruyan, itu hanya untuk mereka lihat. Pada saat ini, mereka sudah mengerti bahwa ceritanya telah diatur oleh orang lain, dan mereka hanya perlu mengangguk atau menggelengkan kepala. Di sini, Ruyan Liu tidak punya kesempatan, begitu pula mereka. Mereka menyerah atau mati. Liu Ruyan melihat sekeliling. Dikelilingi oleh moncong hitam, orang tidak bisa melihat langsung ke arah mereka. Hentikan perlawanan. Li Zenggang duduk di tempat tidur dan berkata tanpa ekspresi, aku tidak ingin melihatmu dipukuli menjadi sarang lebah. Hentikan perlawanan dan serahkan semua urusanmu. Demi hubungan lama kita, aku akan membiarkanmu pergi. Beri aku istirahat. Petik 2. Untuk posisi kakak, aku benar-benar bersusah payah, kata Liu Ruyan dengan emosi. Aku tidak hanya ingin menjadi kakak laki-laki. Lin Mo sudah mati, dan seseorang harus berdiri dan bertanggung jawab atas keseluruhan situasi, kata Li Zenggang. Namun, pembunuh yang membunuh kakak laki-laki tertua belum ditemukan, kata Liu Ruyan. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi tanpa arti, kata Li Zenggang. Bos, sebenarnya aku selalu memiliki harapan yang tinggi untukmu. Liu Ruyan memandang Li Zenggang dan berkata, aku bahkan berpikir bahwa kakak laki-laki masa depan pasti kamu, jadi aku selalu menyimpan keinginan Lin Mo yang aku sembunyikan itu di tanganku dan tidak mengeluarkannya. Surat wasiat. Mendengar perkataan Liu Ruyan, semua orang yang hadir tercengang sejenak. Sebuah surat wasiat. Bagaimana Lin Mo bisa memiliki surat wasiat? Apa yang kamu bercanda? Kata Su Chun. Itu benar, itu surat wasiat. Kata Liu Ruyan, mengeluarkan selembar kertas dari tubuhnya, dan membukanya. Ini diberikan kepadaku oleh lelaki tua itu setelah Lin Mo meninggal. Dia telah membuat surat wasiat ketika Lin Mo masih hidup. Jika suatu hari dia meninggal, aku akan mewarisi segalanya darinya. Namun, aku selalu berpikir bahwa kamu, bos, lebih memenuhi syarat daripada saya untuk mewarisi segalanya tentang Lin Mo. Selain itu, Anda mengatakan pada saat itu bahwa siapapun yang menangkap Wang Shaohua akan menjadi kakak berikutnya. Oleh karena itu, saya tidak pernah mengeluarkan wasiat ini. Pertama, berikan semua orang motivasi untuk bekerja keras untuk menemukan pembunuh untuk posisi kakak. Kedua, saya juga ingin melihat apakah Anda benar-benar cocok untuk menjadi kakak baru kami, tapi tiba-tiba, hal-hal berubah seperti ini pada akhirnya. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Kulit semua orang berubah. Jika memang ada keinginan Lin Mo, maka Ruyan Liu akan menjadi bos yang sah. Liu Ruyan, kamu baru saja mengeluarkan selembar kertas dan mengatakan itu adalah surat wasiat Lin Mo, apakah kamu pikir kami akan mempercayainya? Kata Su Chun sambil mencibir. Ini akan memiliki segel kepala naga eksklusif Lin Mo di atasnya, Anda dapat melihatnya sendiri. Kata Liu Ruyan, dan langsung melemparkan surat wasiat ke beberapa kingkong di depannya. Seseorang melihat surat wasiat itu, dan berkata dengan perubahan ekspresi, memang ada segel kepala naga, yang harus ditinggalkan oleh Lin Mo. Petik 2. Coba aku lihat.
Su Chun menyambar surat wasiat itu dan melihatnya. Ada tertulis bahwa jika Lin Mo meninggal, segala sesuatu tentang Lin Mo akan diserahkan kepada Ruyan Liu. Ada juga segel kepala naga di surat wasiat yang sudah dikenal semua orang. Segel ini unik untuk Lin Mo, dan mereka sering melihatnya di beberapa dokumen sebelumnya. Kamu adalah selir Lin Mo, siapa yang tahu jika kamu mencuri segelnya, dan kemudian kamu menulis surat wasiat seperti itu, apakah kamu pikir kamu dapat mengambil posisi kakak tertua hanya dengan hal seperti itu? Kamu terlalu banyak berpikir. Seperti Su Chun berbicara, dia merobek surat wasiat di tangannya. Kakak kedua, kamu. Seseorang memanggil dengan bersemangat. Su Chun memelototinya dan berkata, apa? Apa yang ingin kamu katakan? Petik 2. Melihat ekspresi Su Chun seolah-olah hendak membunuh seseorang, pria itu hanya bisa menelan sisa kata-katanya. Kakak ketiga, wasiatnya hilang sekarang. Apakah kamu punya trik? Su Chun melemparkan secarik kertas di tangannya ke Liu Ruyan, dan berkata dengan senyum main-main. Apakah kamu bahkan tidak mematuhi kehendak Lin Mo? Lagi pula, dia dulunya adalah kakak tertua kita, kata Liu Ruyan. Dia sudah mati, tulangnya telah terbakar menjadi abu, bahkan jika dia adalah kakak tertua kita, itu tidak masuk akal sekarang, kata Su Chun. Kakak ketiga, kamu mengecewakanku. Kamu tidak hanya membunuh kakakmu, tapi kamu juga memalsukan surat wasiat kakakmu. Karena kamu sangat keras kepala, maka aku hanya bisa mengirimmu ke jalanmu. Li Zenggang mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan ringan. Senjata yang diarahkan ke moncong Liu Ruyan tidak menembakkan sinar cahaya untuk menghancurkan Liu Ruyan menjadi saringan seperti yang dipikirkan Li Zenggang. Setiap tong ditempatkan di sana dengan damai tanpa gerakan apapun. Li Zenggang sedikit mengernyit dan berkata, tembak. Petik 2. Masih belum ada gerakan dari tong. Tidakkah kamu benar-benar berpikir bahwa aku mengeluarkan wasiat itu untuk membuatmu percaya bahwa aku adalah pewaris kakak laki-laki tertua? Liu Ruyan menunjukkan seringai di wajahnya, dan kemudian berkata, orang tua, keluarlah. Pintu dibuka dari luar, dan setelah itu, seorang lelaki tua masuk dari pintu. Begitu lelaki tua itu muncul, ekspresi semua orang berubah. Orang tua ini jelas adalah orang tua yang mengikuti dan melindungi Lin Mo sebelumnya. Awalnya, setelah Lin Mo meninggal, lelaki tua itu menghilang. Semua orang mengira lelaki tua itu sudah mati, tetapi mereka tidak pernah mengira lelaki tua itu akan muncul di tempat ini saat ini. Setiap orang yang mengaburkan mata telah ditangani. Pria tua itu berjalan ke sisi Liu Ruyan dan berkata dengan tenang. Tubuhnya berlumuran banyak darah, dan sepertinya dia telah membunuh banyak orang di sepanjang jalan. Melihat lelaki tua ini, Li Zenggang tahu bahwa orang yang mengendalikan senjata laser ini seharusnya dibunuh oleh lelaki tua itu. Apakah kamu punya kata-kata terakhir untuk dikatakan? Liu Ruyan melihat sekeliling dan bertanya dengan ringan. Wajah semua orang sangat jelek. Orang tua itu adalah raja bela diri yang kuat, bahkan bukan raja bela diri biasa. Dia telah menjaga Lin Mo selama bertahun-tahun. Kecuali untuk kesalahan terakhir, dia tidak pernah disakiti oleh siapapun. Ini cukup kuat untuk membunuh semua orang yang hadir. Pak Tua, kenapa kamu membantunya? Li Zenggang bertanya dengan cemberut. Dalam surat wasiat Lin Mo, Ruyan Liu akan mewarisi segalanya darinya, dan aku adalah salah satu properti Lin Mo. Pria tua itu berkata dengan datar. Kehendak itu palsu, kata Li Zenggang. Wasiat itu benar, 8 raja besar Kong harus mematuhi pengaturan wasiat, jika mereka keberatan, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Kata lelaki tua itu. Hukuman pembunuhan tanpa ampun membuat semua orang yang hadir merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Ruyan Liu, aku tahu mengapa kamu mengeluarkan surat wasiatmu sekarang. Su Chun menatap Ruyan Liu, menggertakkan giginya. Bukankah aku baru saja memberitahumu alasannya? Kata Liu Ruyan. Tidak, itu hanya formula munafikmu. Su Chun berkata dengan bersemangat,
kamu tidak membuat surat wasiat pertama kali karena kamu khawatir jika kami semua mematuhi surat wasiat setelah kamu mengeluarkan surat wasiat di awal waktu, maka Anda sebagai kakak baru, tidak ada cara untuk menyerang kami saudara lama. Anda telah menyembunyikan keinginan Anda sampai kami mulai memperebutkan posisi kakak. Saat ini, kami sudah menunggang harimau. Tidak masalah apa, kami tidak bisa mematuhi kehendak. Dalam hal ini, Anda akan memiliki cukup alasan untuk membunuh kami tanpa dikritik. Semua tujuan Anda adalah untuk menyingkirkan kami dengan cara yang adil dan jujur. Apakah Anda benar, Jalang licik? Kakak kedua, salah bersumpah, Pak Tua, kirim yang tertua dan yang kedua dalam perjalanan, kata Liu Ruyan. Ya, bab 615. Arah plotnya berliku-liku, namun pada akhirnya tetap sampai pada jalur yang seharusnya. Melihat lelaki tua di depan mereka, Li Zenggang dan Su Chun merasa malu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Liu Ruyan akan mendapatkan wasiat Lin Mo, dan Jalang licik ini berbohong dari awal sampai akhir. Dia ingin membunuh mereka dari awal, jadi dia tidak pernah mengeluarkan wasiat. Setelah semua orang tidak punya jalan keluar, dia akan melakukannya cabut wasiat lagi. Saat ini, tidak ada yang bisa melakukan apa yang diminta wasiat. Setiap orang hanya dapat melanggar satu kelompok. Begitu mereka tidak mematuhi wasiat, mereka akan melanggar moral dunia. Mereka tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada Liu Ruyan. Reputasi. Di dunia, yang terpenting adalah reputasi. Dan membunuh saudara sendiri adalah tindakan yang paling memalukan. Jadi jika seseorang ingin membunuh bangsanya sendiri, seseorang harus menemukan alasan yang cukup, jadi Su Chun dan Li Zeng baru saja menemukan cara untuk memikat Liu Ruyan ke sini, dengan jumlah orang keuntungan memaksa Ruyan Liu untuk memilih saudara baru, dan Ruyan Liu pasti akan keberatan, jadi mereka punya alasan untuk membunuh Ruyan Liu. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Liu Ruyan juga memikirkan sesuatu dengan mereka. Awalnya, saya pikir itu akan cukup untuk membunuh anak kedua dan pengikutnya, tetapi saya tidak menyangka akan ada kejutan, kata Liu Ruyan sambil tersenyum. Kakak ketiga, jangan impulsif, kita semua bersaudara, kata Su Chun bersemangat. Kakak ketiga, bagaimanapun juga kami adalah kakak tertuamu. Jika kamu membunuh kami, pasti akan ada diskusi di dunia. Lebih baik menjaga kami, dan kami dapat memelukmu sebagai kakak tertua yang baru. Li Zenggang juga berkata, sebenarnya, aku ingin kamu mati lebih dari menjadi kakak baru, kata Liu Ruyan. Kakak ketiga, apakah kamu melakukan ini pada kakak laki-laki? Seru Su Chun. Kamu melanggar keinginan terakhir kakak laki-laki. Apakah kamu layak untuk kakak laki-laki? Liu Ruyan bertanya balik. Keduanya terdiam beberapa saat. Beberapa detik kemudian, teriakan terdengar. Baik Su Chun dan Li Zenggang dibunuh oleh lelaki tua itu, pada saat yang sama, dua pengikut Su Chun juga diperintahkan untuk dibunuh oleh Liu Ruyan. Darah mengalir di semua tempat. Li Zenggang, Su Chun, mereka melanggar surat wasiat yang ditinggalkan oleh kakak laki-laki tertua, jadi saya menegakkan hukum keluarga dan menembak mereka sampai mati. Anda, apakah Anda keberatan? Masih hidup di depannya, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Keduanya menggelengkan kepala dengan tegas. Mereka juga terkejut dengan pembunuhan yang menentukan Liu Ruyan. Bos dan saudara laki-laki kedua membunuh begitu mereka mengatakannya. Eksekusi, 4 dari 8 Vajra Agung mati sekaligus, yang benar-benar terlalu menakutkan. Seperti yang dikatakan saudara kedua sebelumnya, organisasi kita tidak selalu bisa berjuang sendiri. Sekarang orang-orang ini sudah mati, jika kita terus berjuang sendiri, itu hanya akan menyisakan kesempatan bagi orang lain, jadi kita harus memiliki yang baru. Kakak akan datang mengintegrasikan semua kekuatan. Saya memiliki kehendak Lin Mo, jadi saya akan menjadi kakak, apakah Anda keberatan? Liu Ruyan bertanya lagi. Tidak, kedua King Kong itu menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Yah, mulai hari ini dan seterusnya,
aku akan menjadi kakak tertuamu. Tidak, itu harus menjadi kakak tertuamu. Liu Ruyan membalikkan mulutnya dan berjalan keluar. Di tengah jalan, Liu Ruyan sepertinya mengingat sesuatu, dan melihat kembali ke istri dan anak Li Zenggang. Masuk akal bahwa yang satu adalah mantan keponakanku dan yang lainnya adalah mantan ipar perempuanku. Aku harus memberimu cara untuk bertahan hidup apapun yang terjadi, tapi keponakanku sudah sangat tua dan bijaksana. Jika saya memberitahu orang-orang bahwa saya sengaja membuat tipuan untuk membunuh bos, maka reputasi saya juga akan terpengaruh. Jadi, Laoba, kirim keluarga mereka ke jalan bersama, kata Liu Ruyan dengan ringan. Iya, kata salah satu dari dua King Kong yang tersisa dengan kepala tertunduk. Liu Ruyan berjalan keluar, memohon belas kasihan datang dari belakang, tetapi Liu Ruyan bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia bukan orang yang sangat suka membunuh segalanya, tapi kamar Li Zenggang memiliki begitu banyak senjata laser, tidak mungkin istri dan anak Li Zenggang tidak mengetahuinya, jadi di mata Liu Ruyan, mereka juga kaki tangan. Mereka adalah kaki tangan, maka hanya ada satu jalan buntu. Turun ke villa. Ada mayat di mana-mana di lantai bawah, beberapa milik bawahan Liu Ruyan, dan beberapa milik orang lain. Orang-orang ini semua mati di kepala lelaki tua itu. Lelaki tua itu begitu kuat sehingga dia bahkan tidak membiarkan orang-orang ini membuat terlalu banyak suara saat membunuh orang-orang ini. Saat Liu Ruyan berjalan ke pintu, pengemudi sudah memarkir mobilnya. Liu Ruyan masuk ke mobil dan menelepon Stephen Lin. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku, aku bisa pergi makan larut malam, kata Liu Ruyan. Makan apa? Suara Stephen Lin datang dari ujung telepon. Saya tahu restoran barbecue yang baru dibuka, ayo makan barbecue, kata Liu Ruyan. Aku baru saja membunuh begitu banyak orang, apakah makan barbecue akan menjijikkan? Tanya Stephen Lin. Apakah kamu melihatku? Liu Ruyan melihat keluar jendela dan bertanya sambil melihat sekeliling. Bagaimana saya bisa mengabaikan masalah yang begitu penting, kata Stephen Lin. Lalu bagaimana pendapatmu tentang penampilanku? Liu Ruyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Penampilannya sangat bagus. Meskipun ada kecelakaan dan terkena kartu haulnya, dia akhirnya menyelesaikan semua tujuan yang ditetapkan, dan juga menggali karir yang sebenarnya, dan memenangkan kemenangan besar, kata Stephen Lin. Saya sangat senang mendapat penilaian setinggi itu dari Anda, kata Liu Ruyan sambil tersenyum. Kirimi aku alamatnya, aku akan ke sana sebentar lagi, kata Stephen Lin. Baik. Petik 2. Setelah menutup telepon, Ruyan Liu mengirim Stephen Lin lokasi toko barbecue. Setengah jam kemudian, Ruyan Liu datang ke toko barbecue. Ini adalah restoran yakiniku gaya Jepang yang berspesialisasi dalam barbecue daging sapi wagyu. Pada saat ini, Liu Ruyan telah berganti menjadi gaun putih susu, dengan bahu kecilnya yang harum terbuka, dan pada saat yang sama, dia memiliki tulang selangka yang sangat indah. Set gaun ini relatif konservatif, memberi orang perasaan Xiao Jiabiyu. Tidak lama setelah Liu Ruyan duduk, Stephen Lin datang di depannya. Apakah kamu masih punya waktu untuk berubah? Stephen Lin bertanya. Pakaian sebelumnya berlumuran darah, jadi saya tidak bisa datang menemui Anda seperti itu. Saya pikir Anda ingin sesuatu yang lebih segar, jadi saya secara khusus mengganti pakaian seperti itu, kata Liu Ruyan sambil tersenyum. Stephen Lin tersenyum, menarik kursi dan duduk. Aku memesan daging, kamu pasti menyukainya, kata Liu Ruyan. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan, kata Stephen Lin. Saya juga membiarkan mereka membangunkan sebotol anggur merah, kata Liu Ruyan. Iya. Stephen Lin mengangguk. Bisakah kamu berbicara lebih banyak? Aku tidak suka kamu hanya menjawab kata-kataku, kata Liu Ruyan. Apa yang Anda ingin saya katakan? Stephen Lin mengangkat bahu dan berkata, orang yang duduk di depan saya adalah orang yang kuat yang dapat membunuh seluruh keluarga orang lain tanpa mengubah wajahnya. Apa yang harus saya bicarakan dengan Anda? Tentang membunuh orang.
Atau berbicara tentang romansa. Menurutku itu tidak pantas. Petik 2. Apakah menurutmu aku membunuhmu? Tanya Liu Ruyan. Tidak masuk hitungan. Lagi pula, dalam keadaan seperti itu, jika istri dan anak-anak Li Zenggang masih hidup, itu mungkin masih menimbulkan banyak masalah bagimu, dan putranya juga berusia 20-an dan 30-an. Yang tertua tidak mudah. Bunuh dia. Bunuh saja, tidak ada yang perlu dikatakan, kata Stephen Lin. Aku juga berpikir begitu. Selain itu, tidak mungkin bagi Li Qiang untuk tidak mengetahui bahwa ada jebakan di ruangan itu, tetapi dia sama sekali tidak melewatkan masa lalu dan tidak memberitahuku apapun. Lalu dia adalah kaki tangan ayahnya dan harus dibunuh. Liu Ruyan serius. Stephen Lin tersenyum. Baginya, siapa yang pantas mati dan siapa yang tidak pantas mati dalam masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanyalah penonton sepanjang seluruh proses malam ini, meskipun dia siap membantu Liu Ruyan seluruhnya semuanya berada di bawah kendali Liu Ruyan dan Lin Mo. Meskipun ada yang tidak beres, hasilnya dianggap memuaskan. Sebenarnya, kakakmu berencana untuk membunuh sekelompok orang, bukan? Tanya Stephen Lin. Apakah kamu melihatnya? Liu Ruyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Stephen Lin mengangguk dan berkata, menunda waktu dengan sengaja begitu lama adalah untuk menggali tangan hitam asli, tetapi waktu yang lama juga akan mengurangi pengaruh seorang, dan sekarang hampir setengah tahun telah berlalu. Bahkan jika dia awalnya setia padanya, dia mungkin ditarik oleh Su Chun dalam setengah tahun ini dan menjadi orang Su Chun. Kakakmu melakukan ini karena dia berharap 8 Raja Besar Kong akan dimenangkan oleh Su Chun, dan kemudian dia akan lebih dibenarkan bunuh beberapa orang, lagi pula kamu akan menjadi kakak perempuan di masa depan. Terlalu banyak orang tua bukanlah hal yang baik untukmu. Sekarang hanya 3 dari 8 Raja Kong yang mati, dan 1 masih terkunci selama Anda membunuh mereka jika Anda mengambil alih semua wilayah dan bisnis orang-orang itu, kerajaan bawah tanah baru akan terbentuk di bawah tangan Anda, kerajaan bawah tanah di mana tidak ada yang dapat mengancam Anda. Saya harus mengatakan itu saudaramu lebih kejam darimu, karena dia aku hanya ingin menyerang bawahannya. Ini adalah Jiang Hu. Liu Ruyan berkata dengan acuh tak acuh, keberadaan 8 Raja Besar Kong memang dapat membantu saudaraku mengelola bawah tanahnya dengan lebih baik. Tapi mereka adalah penghalang bagiku, saudaraku sebenarnya telah memberi mereka kesempatan, selama mereka tidak punya pikiran lain, serius mencarimu, pembunuh yang membunuh saudaraku, dan tidak terpikat oleh Su Chun, lalu mereka akan baik-baik saja. Misalnya, para tetua yang masih hidup sekarang. Salah satu dari 8 Raja Besar Kong, saya tidak akan acuh tak acuh terhadap harta yang ditinggalkan oleh kakak laki-laki saya setengah tahun setelah kematiannya. Jadi, bagaimanapun juga, apa yang disebut saudaramu memberi kesempatan hanyalah sepotong kecil daun ara, atau alasan. Dalam hal ini, tidak peduli apakah ada orang di 8 King Kong yang dibeli oleh Lin Haitang, itu tidak akan mempengaruhi hasil akhir. 8 King Kong harus mati, dan banyak orang harus mati. Hanya dengan cara ini Anda dapat amankan warisan saudaramu. Anda sengaja menunda selama setengah tahun hanya untuk dapat membunuh lebih banyak orang dengan cara yang sah. Dari sudut pandang ini, Anda dan saudara Anda sama-sama orang yang kejam, lebih kuat dari saya. Masih kejam. Stephen Lin berkata dengan serius. Kalau begitu, apakah kamu takut? Liu Ruyan bertanya dengan senyum menawan. Seekor singa akan takut pada rubah karena kekejaman dan kelicikannya. Stephen Lin bertanya. Liu Ruyan sedikit mengangkat alisnya yang indah, lalu berkata, aku bukan rubah, aku rubah betina. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.